Fenomena tingginya penderita gangguan mental akibat gaming disorder telah mengejala di berbagai dunia seiring cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Sejak tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan telah memasukkan gaming disorder ke dalam klasifikasi penyakit internasional sebagai bagian dari penyakit mental. Sekitar 3-4% gamer dari total sekitar 2 miliar gamer di 92 negara diyakini mengidap penyakit itu. Dan pada umumnya, orang yang mengalami gangguan mental tersebut adalah orang yang sudah terikat dengan game online. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game daripada hal lain, bahkan sampai lupa waktu makan, waktu tidur, waktu dengan keluarga, dan lain sebagainya. Woi, lu ngapain di sini sendirian? Hah? Pusing gua. Pusing kenapa? Manusia kan emang pusing. Iya, gua pusing gua mikirin bocah-bocah zaman sekarang, men. Zaman sekarang tuh kenapa? Ya lu bisa lihat aja sendiri. Iya, bisa lihat sendiri tuh gimana maksudnya? Kenapa gitu? Apa yang salah? Apa lu di sini sendirian di atas? Iya. Ngapain? Wah, diajak nongkrong malah pada main game, men. Itu sih biasa. Maksud gue ya bukan biasa sih, maksudnya ya udah, lu harus ngawin aja. Tapi kan lu kan makhluk sosial, men. Lu harus tahu lu pada saat lu lagi nongkrong, terus lu harus pada saat lu sendiri ya, lu harus paham hal itu, men. Oke, itu masih bisa gue terima. Nah, masalahnya gini loh. Orang itu kan punya hak juga. Ya, semua orang punya hak. Iya. Cuma lu kenapa nggak bisa tegur dia? Woi men, lu lagi nongkrong juga lu malah main handphone, kan bisa. Lah kan tadi lu bilang semua orang punya hak. Ya, Lu punya hak negur dia. Iya. Cuman gimana, dianya kan juga punya hak buat mainin HP. Ya maksud gue, lu kasih ini aja, kasih arahan. Bro, ya lah, ntar aja sih main handphone. Gue tahu game ya kan. Emang game itu bisa menghasilkan duit. Cuma ya masa terus-terusan main game kan gitu bisa. Ya, tapi lu lihat juga, men, situasi kondisinya kan sebenarnya harus lu lihat juga. Susah. Kan lu makhluk sosial, men. Lu hidup itu harus bersosialisasi. Iya. Coba lu bayangin, kalau lu hidup tanpa ada orang yang ngajak lu ngobrol, emang lu sanggup hidup sendiri? Gak mungkin, men. Semua itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau hidup itu kita masih zaman kayak dulu, zaman handphone, BlackBerry atau apa kan yang Nokia Center dah. ya kayak lu nih. Ya, iya. Lu kenapa milih gini? Ya kalau gue sih lebih memilih untuk lebih gak mau ikut orang di medsos tuh. Lu lihat aja sendiri, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, orang dari atas sampai bawah tuh saling jahat aja. Jadi dengan adanya teknologi emang kita dipaksain, men. Dipaksain buat kita harus maju gitu kan. Cuman gini, men, mental ini, gue pribadi ya, mental orang itu bisanya di media sosial, di dunia maya. Ya. Di dunia nyatanya tuh beda sama apa yang mereka obrolin di dunia maya. Jadi orang kebanyakan di dunia maya itu lebih banyak beri inspirasi, ala konspirasi apalah segala macam kan sih itu. Cuman lu bisa lihat aja sendiri, ketika mereka di dunia nyata tuh beda. Bedanya? Yang nggak punya nyali, men. Gak punya nyalinya gimana? Ya, Maksudnya? ya banyak lah, men. Lu bisa lihat aja contoh-contohnya. Pakai gitu kan, diskusi kayak. Berarti kan semua itu tergantung dari orangnya masing-masing dong. Ya kan, ada kalanya. Ada, gue juga sering kayak gitu, diganggu, tapi gue nggak mau seperti dia. Berarti kan di situ ada titik nilai bahwa dari orangnya masing-masing. Nah, disinilah peran
pemerintah untuk Membataskan apa? membataskan ya game tersebut gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, itu nggak bisa men. Kembali lagi sama obrolan yang tadi. Semua orang tuh punya hak. Nah makanya susah kalau emang mau dibilang oke, kalau mau dibilang hak oke, ya cuma kalau emang lu ikutin hak itu terus orang buat game itu untuk apa? Nyari uang. Makanya kan ada pro sama kontranya men. Jadi ada yang menghasilkan, ada yang ikut-ikutan. Nah yang ikut-ikutan ini kan lebih banyak dibandingkan dengan yang memang menghasilkan. Pusing gue mikirin hal begitu. Ya aku juga pusing bang. Parah emang. Edukasi itu udah salah dari awal. Itu harus dirubah pola pikir, mindset, apalah segala macam. Ya begitu men. Ya tapi ngomong-ngomong permainan nih, kita flashback dulu nih. Nah. Ya kalau gua dulu hujan gua main di hujan. Ini juga tahu. Main kelereng gua main kelereng. Lereng ya, parah ya. Iyalah. Tak umpet. Tak umpet. Itu yang udah hilang tuh permainan tuh. Kalau gua di sana bilang petak umpet. Kita umpet. Kalau polisi maling ada nggak? Ada lah. Iya. Gangsing. Iya kan? Iyalah. Gua bahagia banget men. Parah. Gua berenang. Parah. Gua mancing memang gua mancingnya nyata, nggak mancing pakai jet. Bunyi lagi. Terus menurut lu gimana? Kalau gue sih gue mikirnya begitu. Susah kalau menurut pribadi gue sendiri itu ada peran di mana pemerintah harus lebih ditegakkan lagi masalah game. Oke, game ada karena fungsinya untuk menghilangkan penat atau menyalurkan hobi, sedangkan terus sekarang kan si games kan kemarin tuh ada tuh game yang buat dari ML gitu-gitu kan. Tapi kan lu makhluk sosial. Ngerti bukan? Lu harus tahu posisi di mana tempat. Nah, itu makanya itu. Terus Situasi, kondisi lu lagi di sini banyak peran. sendiri atau lu lagi Di sini rame-rame. tuh perannya gitu banyak dari pemerintah, dari tua, dari lingkungan sekitar yang harus berperan gitu. Lu sotoy banget ya. Gue sendiri masih main game. Ya kan pas lu lagi gabut aja kan, men. Baru lu main kan. Tapi kalau lagi rame, lu demen gak lu didiamin, yang lainnya pada main gadget. Sedangkan gua HP begini. Ya kalau mau jadi lu ya, Ya mending gak usah berteman aja sekalian. itu lo. Karena kita kan masih makhluk sosial, butuh teman, butuh ngobrol. Jangan kan gadget, buang sampah aja masih sembarangan. Nah itu lo kan, lo emang kebiasaan. Lu hidup kan harus bersosialisasi. Lu hidup gak sendiri. Lu harus tahu lingkungan di sekitar lu. Itu faktor yang paling penting sebenarnya. Menurut gua pribadi, bukan menurut pemerintah. Kadang pusing juga sampai rambut gua nih kadang pengen botak kayak lu asli. Botak bukan karena dicukur, rontok. Namanya juga manusia punya pikiran. Emang lo hewan? Butut lo bilang. Jo, kalau misalkan ada orang nih kasih handphone ke lu nih, lu mau nggak? Handphone apa dulu? Handphone yang sekarang Sekarang kayak gimana banyak itu. handphone kayak begini, Android kayak gini lah, lu mau dikasih? Kalau dikasih namanya gratis mah di mana-mana mah enak men. Jangan kan handphone makan gratis aja gue mau.
Tapi Lu juga pasti mau lah. ya mau. Tapi pertanyaan siapa yang mau ngasih? Ya itu dia. Ya kan? Susah men. Bisa. Jadi kalau menurut gue sih gini men, teknologi ini memang kita harus bertarung. Dia memaksa kita buat terus berkembang. Cuman salah digunain. Kalau menurut gue sih salah digunain media sosial. Banyak orang tawuran bisa komunikasi lewat media sosial. Iya. Prostitusi online, Jelas. perdagangan narkoba, Ya jelas. semuanya. Berselingkuhan. Lu suka selingkuh ya? Ah, Ya pacar aja nggak punya anjir. ya bang. Cowok itu memilih bos. Oh memilih. Belum ada ya. Lu kayak presiden aja mau dipilih-pilih. Beras kali dipilih. Gabah lo pilih. Beras. Jadi gitu men, edukasi itu udah salah. Zaman teknologi ini, kalau menurut gua lihat canggih sih canggih, cuman cara manfaat pemakaian teknologi yang sekarang itu benar-benar udah salah banget. Orang menggunakan teknologi. Jadi gini, faktor-faktor yang menurut gua salah satu kita main handphone. Kita udah nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Generasi nunduk. Generasi Y, Iya. instan. Terus ada lagi faktor-faktor yang lain, misalkan teknologi, lu bisa menebarkan berita hoax yang bisa menghilangkan nyawa orang. Ya. Tapi kan lu manusia yang punya akal pikiran sehat. Sekarang gue nanya lagi balik sama lu. Nanya mulu lu. Nggak bercanda bos. Lu mau orangnya serius banget. Relax. Iya sih. Hidup Bukan harus real. relax. Cuman gini men, lu lihat teknologi sekarang, dampak buruknya ya, dampak buruk. Orang nggak peduli lagi sama lingkungan. Terus apa ya? Banyak sih. Cuman kalau ini gue bakal bersih. Lu nggak bakal habis. Gini, kalau gua nih ya, gua setuju pemerintah bikin peraturan. Kenapa? Peraturan untuk SMA baru bisa membolehkan lu pakai handphone. Atau kan jangan SMA deh, dari SMP deh. Tapi menurut gua nggak gitu men. Loh enggak, itu salah satu ini loh apa membatasi orang untuk Enggak. oh iya maksud gua dari orang tua belikan handphone ya kan? Nah kalau orang tuanya nggak sayang sih bodo amat. Kalau sayang gue sayang anak gue harus beli ini terus gue sebagai orang tua gue ke anak gue terus gue nggak protek dia Nah itu penting. nah makanya gue bilang itu Enggak, pentingnya gini. Orang tuh menyupport anak itu penting men. iya Kita bicara soal kita ya, Indonesia. Kalau kita beda-bedain dengan negara-negara lain, negara maju ya. Kita nggak tahu baru tolak berapa pelabuhan dermaga. Kalau bicara soal itu, emang orang tua harus support. Lu lihat di luar negeri, apa yang anak itu dia mau ya disupport, tapi cara orang tuanya dia mendidik anaknya tuh sama kita orang Indonesia tuh beda jauh banget ya. Jadi dia benar-benar mendidik apa yang anaknya itu, misalkan hobinya bermusik ya disupport. Tapi kita di Indonesia, lu mau jadi pembalap, orang tua lu suruh kuliah perawat. Makanya kan gue bilang pemerintah tuh harus bikin peraturan tegas penggunaan gadget itu di usia berapa. Sekarang gua nanya sama lu,
Lu dari tadi ngomong pemerintah mulu. Loh iya dong, itu harus peran penting di situ. Udah berapa tahun kita merdeka? Udah beberapa kita punya presiden. Terus Apa yang mereka buat? apa? Nggak ada kan? Terus lu masih mau sama pemerintah ngomong gitu, harus pemerintah yang buat. Iya, enggak maksud gua enggak cuma harus Satu kata lawan. pakai apa gue tanya. Ya lawan. Ya, lawan apa? Banyak. Lu bisa memanfaatin media sosial. Ada yang lewat lagu, ada yang lewat baju, ada yang lewat tembok. Kalau berpikir orang kreatif semua kayak gitu. Itu gaya-gaya banget nah. Jangan dong, ini kan lagi depan kamera, gua harus ganteng. Bagi rokok dong. Ngomong mulu gue. Udah. Terus. Ya basta. Tapi dampak jeleknya tuh teknologi kacau cuy. Lu ketika lagi gue pernah nih, gue main game. Lu tahu dong, kalau di game itu kalau kita ngomong kasar itu kan nggak bisa disensor tuh. Wah itu omongannya kasar banget cuy. Itu Kertas pasir baru kasar. gimana kalau anak kecil main umuran SD gitu, terus ngeliat chat ngomong dengan kata-kata kasar gitu gimana? Itu Makanya tadi gue bilang pro kontranya itu memang benar-benar ada yang buat dia apa sih istilahnya, emang dia fokusnya gamenya dia ini yang ikut-ikutan ini men yang gue maksud dari makanya tadi. jadi gini, peran orang tua penting, peran kalau menurut gue ya, peran orang tua penting, peran pemerintah penting, terus pemerintah harus support, harus memilah, terus penggunaan teknologi ini harus berapa umurnya, terus kalau emang mau disupport ada tuh lu sekolah untuk game, sekarang udah banyak untuk game, lu bisa ikut turnamen di games gitu ya kan. Harus seperti itu, nggak bisa Lu dari tadi ngomongin pemerintah mulu. bukan Gimana coba? itu kan, ini kan dari Generasi yang berikutnya itu mau diajak benar, mau diajak pemerintah untuk buat peraturan. Sedangkan pemerintah saja, lu bisa lihat di TV-TV. gua nggak punya TV. Rumah aja nggak punya gua. TV tetangga yang mau lihat. Lu lihat aja pemerintah. Iya. Gimana generasi berikutnya tuh bisa edukasi seperti lu bilang pemerintah harus buat peraturan lah segala macam apa gitu. Cuma lu lihat pemerintah aja ribut. Aku rakyat biasa, pemerintah aja ribut. Parah ya. Di DPR rapat lempar-lemparan kursi. Itu pemerintahan nih. Organisasi lempar-lemparan kursi. Hanya masalah apa? Nama, pengen punya nama jabatan. Mungkin lahir nggak punya apa lah. Kan ada tanda kutipnya men. Iya. Sekarang lu jalan aja di jalan, lu lihat aja spanduk-spanduk. Lu Kapolri, Presiden, Caleg. kok mati baru foto gue dipajang. Dikenang doang. Beda sama pemerintah, dia hidup masih bisa dia. Jadi elu sama gadget lu sama pemerintah yang bodoh. Kok gue dikatain dulu. Kan gue ngasih solusi juga. Ya solusi sih solusi. Tapi itu kan menurut pemikiran gua. Oh, satu lagi. Dua deh. Ya boleh. Pakai karet. 3. Nih. Robek. Ye. Dengan gadget ini lu semua bisa lu akses ya kan? Nih dong. Semuanya apa Ya, aja? Berarti kok lu bisa akses gua lagi. Bisa selalu dah. Enggak, maksud gue gini, dengan adanya ini
lu bisa mematikan karya seseorang penulis buku. Contoh? Kalau udah males baca buku, Itu kan seperti yang tadi gue bilang. apa bilang gue yang mana? Orang udah nggak peduli sama lingkungan sekitar. Orang nggak baca buku lagi. Iya, parah kan kayak gitu. Terus orang pergi ke kampus sekolah, mereka nggak peduli apa yang lagi yang dijelasin, karena mereka bilang mereka bisa belajar lewat Google. Semua kan udah ada instan. Lu mau makan aja lu bisa pesen. Lu mau kemana-mana lu nggak perlu punya mobil, motor. Yang penting lu punya gadget. Yang penting lu punya duit. Bikin duit ya? Punya duit. Bikin anak mau gua. Lu dari jam berapa sih? Ah, HP gua begini, gua nggak tahu jam berapa. Ada kali 3 jaman gua nih. Sama Suntuk. untuk ya. Asli. Parah ya. Berasa nggak punya teman. Gue nyari lu di bawah kemana? Kelihatan di sini ternyata. Dong aja lu nggak lompat. Tapi urusannya. Ah, Nggak mati ada aja. gue bisa teman curhat. Mati aja lah, man. Udah, berapa nih? Cabut ya? Dicabut lah. Lu masih di sini kan? Masih bingung kan lu? Gila. Cabut ya? Malah lu mengkilap. Nah, besok-besok kesini lagi kita ngobrolin yang lebih baik lagi. Pasti. Nah. Kan bukan buat diri kita sendiri. Iya, buat orang lain. Dan generasi berikut. Dan kehidupannya jelas. Cabut lah. Orang mau bisa mati.